coba satu-satu perkenalkan namanya, terus apa hobi atau kesukaannya. Boleh ya? Boleh. Dari yang sebelah kanan ibu. Ayo. Hobi saya main bola. Main bola. Perkenalkan, nama saya Zulfan Rahmadani. Hobi saya memasak. Memasak. Masakan yang gampang. Kue-kue Ini oh enggak kue. Oke. Perkenalkan, nama saya Jessica Felia. Hobi saya nyanyi. Oh nyanyi itu saya bagus. Tapi langsung nyanyi ya. Lanjut, perkenalkan, nama saya Syamsiana Sabila. Hobi saya menari. Menari. Cepat. Perkenalkan, nama saya Melida Rahma. Hobi saya nyanyi. Nyanyi juga. Perkenalkan, nama saya Dimitri Safirisyahaan. Hobi saya main bola. Main bola. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Kalau gitu kan berarti yang sering dilakukan. Dan kita juga senang melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Biasanya kan klasikal di kelas. Nah, kalau dalam hal ini itu namanya layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu nanti materi kita itu adalah bagaimana menumbuhkan resiliensi yang pertama, terus yang kedua bagaimana memiliki pola pemikiran yang bertumbuh, itu yang kedua. Ya. Tapi di dalam layanan konseling kelompok itu kan kita udah bagi kelompok ya, nanti ibu anggap ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di dalam konseling kelompok itu kita akan membahas suatu masalah. Masalahnya itu bagaimana kita yang memiliki pribadi mudah atau gampang menyerah bisa gampang atau lebih mudah untuk bangkit. Gimana nih caranya supaya kita cepat bangkit, nggak gampang menyerah, nggak stres, nggak depresi, itu yang akan kita bahas. Hanya saja nanti kan kita akan kemukakan berbagai macam permasalahan. Nah, layanan konseling kelompok itu ada azasnya. Yang pertama itu azas keterbukaan. Jadi selama layanan konseling kelompok berlangsung, kalian itu harus terbuka menyampaikan sesuatu, apapun itu, gitu ya. Terus yang kedua, secara sukarela. Ada azas yang namanya kesukarelaan, gitu ya. Jadi bukan dipaksa. Menjawab ini bukan karena dipaksa, mengemukakan ini bukan karena dipaksa. Dan yang paling penting adalah itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini nanti kalau ada pembicaraan kita yang mengandung unsur-unsur kayak Bu ini kayaknya dirahasiain deh Bu, nggak enak kalau sempet nanti kedengeran keluar gitu ya. Nah maka azas kerahasiaan di sini kalian semua harus bisa menjaga rahasia. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah sebelum kita melanjutkan ke sesi yang lain gitu ya. Jadi tujuan ibu memberikan materi growing mindset itu adalah supaya anak-anak ibu itu bisa berkembang, gitu ya, bisa berkembang ketika menghadapi kesulitan. Bukan tipe anak-anak yang mudah menyerah, gitu ya. Nah, oke. Sebelum nanti lanjutkan lagi, ada ice breaking dulu, gitu ya. Ada ice breaking ya. Ice breakingnya itu adalah permainan gagal tapi lucu. Jadi anak-anak ibu di sini diminta untuk mengemukakan satu pengalaman gagal, pernah gagal, tapi kalau diingat-ingat itu lucu, gitu ya. Satu aja pengalaman gagal, tapi setelah diingat-ingat kan kalau pengalaman itu kan berarti udah pernah terjadi ya. Nah, Bu saya pernah Bu waktu itu begini. Nah setelah diingat-ingat sekarang tuh kayaknya lucu. Gitu. Nah coba, ya. Dipikirkan dari sekarang. Pengalaman gagal tapi lucu. Ayo, aku kasih waktu. Ada, oke disimpan dulu. Ya, pengalaman gagal tapi lucu. Ya kan kita ada azas kerahasiaan ya. Nah
Iya, tapi kan saya bertahan gitu kan di antara kan ada jalan buat lewat lintas gitu. Terus saya pegangan, terus kata saya tuh udah ngulung tangan gitu. Terus saya bilang nggak bisa deh jatuh. Jadi yang bikin gagalnya apa? Yang bikin cerita gagalnya apa di situ? Mungkin saya kan harusnya kayunya kan saya pendirikan, saya Iya. set harusnya kayak gini, tapi saya malah maju jadi begini. Oke. Ini dari cerita Melinda. Ya, siapa lagi? Oke ya, oke. Oke. Saya buat saya ikut ekskul Mexican sekarang ini. Saya jadi kawan buat. Saya sering pegang bendera kan bu. Nah jadi pernah tuh saya tampil bu. Saya ini nggak main benderanya bu, tapi main alat lain. Jadi kayak pedang gitu. Saya lempar dan saya ini pasti dapet. Tapi dia malah jatuh bu. Itu kayak menurut saya lucu aja karena kali saya anggap itu mau dapet, tapi malah jatuh. Itu latihan atau lomba atau pas? Itu udah tampil di depan semua orang gitu Oh. Bu. Jadi kayak Itu ya, jadi gagal nangkep ya. Iya. Oke, siapa lagi? Sabiana. Belum. Ayo, siapa lagi? Ayo Dimas. Mana Dimas? Nah. Kan saya sama orang tua sama om pernah ke Jawa itu di mana ya, pokoknya kayak dia itu tempatnya naik-naik gitu bu, kayak dia ada tangga-tangga gitu ya. Terus pas udah naik itu kan potongan di atas, terus mau pulang gitu kan jauh tuh. Nah saya sosokan nggak pegang di samping itu, jadi saya dulu. Itu masih kecil. Iya. Habis itu udah kan bu sampai setengah, habis itu dipegang sama orang tua, terus saya gendong lagi tapi bawah. Gitu ya. Iya, oke. Siapa lagi yang pernah punya pengalaman gagal tapi kalau diingat-ingat malah jadi lucu? Ayo, Dimitri. Mendapat, lupa. Tapiana, belum. Ayo, apa aja terserah. Gak usah terlalu yang sekarang ini juga nggak apa-apa. Yang gagal itu maksudnya kan awalnya mungkin mau sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu ya, tapi ternyata di luar ekspektasi, di luar prediksi. Nah coba ingat lagi deh apa. Ayo. Oke, ada yang deket-deket ini kelas 7, waktu kelas 7 fashion show, atau mungkin kamu pas lagi tampil apa gitu kan kita kadang sering tampil, atau pas lagi bareng temen kita anggap tuh kayak gagal gitu loh. Ini pas diingat-ingat lagi, kok lucu ya, aku pernah loh gagal ini. Nggak apa-apa, ayo pokoknya di sini kan ada kerahasiaan ya. Nah jangan nanti pas di kelas dibuka lagi. Kan tadi ada kerahasiaan, keterbukaan, ada sukarela. Jadi ketiga ini tuh yang harus kita pegang dalam layanan konseling kelompok. Terbuka, apapun yang mau kita bicarakan pada layanan itu terbuka dan sukarela. Ada tuh yang namanya nanti kayak dipaksa atau merasa tertekan juga. Kita konseling kelompok nih santai, tapi nanti dapat tuh pembahasan yang mau kita tuntaskan atau yang mau kita bereskan, bahasanya gitu ya, mau kita selesaikan atau atasi. Nanti, oke, sudah ada lah ya, ada ya. Ayo coba, apa pengalamannya? Kan saya pernah ikut turnamen silat gitu kan bu. Ya. Nah, habis itu lawan saya ini udah siap-siap. Habis itu saya masih lagi di kamar mandi, lagi kayak udah lagi pula bu. Buang air besar, ya, oke, terus? Nah, di situ nama saya sudah dipanggil 2 kali bu. Nah, upgrade ketiga kalinya saya baru datang. Habis itu kepala saya dipukul sama pelatih saya bu, gara-gara terlambat. Udah saya pakai body, selesai pakai body, main kan bu. Nah, di situ saya kena tendangan. Nah, tendangan itu sampai mental jauh kali bu. Jadi saya terguling-guling kan bu. Udah selesai saya dari situ saya menyerah bu. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau diingat lagi lucu kan? Oke, Zulfa. Belum? Diana? Ayo coba. Ini bukan harus yang lucu sampai gimana,
buat itu. Enggak apa-apa, kan nggak harus yang lucu gimana kan bisa. Coba gimana kerja? Ayo. Semua harus ada. Nah, coba gimana Bendo? Ayo. Coba. Nggak usah sampai dirangkai kata-katanya, langsung aja. Gimana? Ayo, Safiana. Ayo, biar nanti Zulfa pancing. Ayo. Soalnya banyak lagi nanti. Ayo. Gak apa-apa. Ayo, santai aja. Ayo, gimana? Itu baru kelas 8 kelas R di atas dulu. Nah itu kami berempat itu kan main di luar kan Bu. Nah itu apa namanya? Itu Zulfa ini waktu kelas 7 ada permainan gitu loh Bu, bapaknya itu dimundur-mundur. Terus tuh saya juga ikut lah Bu. Gak ada kesana, gak ada belakang Bu. Terus tuh kayak gitu mundur-mundur, tiba-tiba ada cowok di belakang pas di buku saya. Terus saya mana pas mereka bilang Sofiana itu adalah cowok, saya bilang oh malu lah saya itu aku lah saya down gitu. Itu pas tujuh. Itu pas di atas itu. Iya, saya bener-bener gitu. Ayo, lupa apa? Gagalnya. Kan saya lagi belajar bahasa Indonesia Bu, belajar bahasa Indonesia, pelajaran Bu Neni. Terus ibunya lagi ngejelasin tentang teks observasi. Terus kan Dimitri di belakang saya Bu, dia bilang ibunya itu salah. Terus saya bilang aku bilang ya ke ibunya kalau itu salah. Terus saya angkat tangan kan Bu, bilang ke ibunya dengan pede menjawab kayak gini, Bu, kalau bukannya itu teks observasi, ternyata saya salah. Kayak gimana ya Bu, terusnya kayak Kalau kamu pengen benerin sebetulnya, tapi ternyata malah sebenarnya kamu yang pengen salah. Oh gitu. Jadi diketawa itu keluarga saya malu. Tadinya berusaha untuk mau menjelaskan yang benarnya ya, tapi ternyata jadi yang benarnya Bu Neni tetap benar. Iya. Jadi kamu merasa gagal untuk membenarkan, malah jadinya salah. Oke, bagus, bukan. Oke, nah jadi kita berkomitmen nih ya, apapun yang disampaikan pada hari ini mengenai pengalaman gagal tapi lucu bisa kita rahasiakan, jangan sampai nanti keluar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menampilkan. Jadi ini udah langsung kegiatan intinya nih, gitu ya. Ada 2 gambar. Oke. Ya. Ada 2 gambar. Yang pertama yang ini dulu. Ya. Ini ada gambar 1 anak yang menyerah setelah gagal ujian. Gitu ya. Nah, jadi ini tuh anak tuh kayak ada ulangan, nilainya jelek gitu ya. Dia merasa apa? Merasa frustasi, putus asa, terus gimana lagi ini? Merasa gagal. Terus yang ini juga nih, gimana? Dimarahin sama orang tua, gitu ya. Jadi ada anak, gitu ya, dia sedang merasa mengalami kegagalan. Kenapa? Nilai ujiannya jelek, ditambah orang tuanya marah, stres lah dia, gitu ya. Oke, nah sekarang coba terus yang kedua, ini ada gambar kedua, ya, gambar kedua. Nah ini gambar kedua, anak yang belajar lebih giat setelah gagal. Jadi tadi kan yang pertama itu dia gagal dan nilai ujiannya ya jelek gitu ya. Nah, ada gambar kedua, anaknya belajar dengan giat setelah dia mengalami kegagalan. Dapatlah nilai yang bagus, nilai A. Gitu ya. Oke, paham? Nah, dari 2 gambar ini silahkan
mengerjakan lembar refleksi. Nah, coba dulu. Nah, baru satu ya. Oke. Oke. Nah, jadi itu ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Silakan kamu bahas, kamu refleksikan sesuai dengan gambar ini. Coba. Oke, sudah? Sudah. Oke, ya. Jadi tadi kalian sudah melihat gambar 1 dan gambar 2 dan sudah mengerjakan lembar refleksinya. Sekarang Ibu minta kelompok sini dulu, ya. Siapa yang mau membacakan hasil dari refleksi gambar yang sudah Ibu tunjukkan? Nah, ayo, siapa? Ini konseling kelompok itu semuanya sukarela ya? Semuanya sukarela. Oh, saya Bu, gitu. Ayo, siapa? Dimitri? Oke, Dimitri, gimana? Nomor 1, apa perbedaan sikap keduanya tersebut? Ya. Itu gambar 1 menunjukkan sikap yang mudah menyerah dan merasa frustasi ketika gagal. Sedangkan gambar kedua menunjukkan sikap yang berusaha bebas untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, bagus. Nomor 2, kalau kalian gagal, biasanya apa yang kalian lakukan? Yaitu kami mencari solusi dan belajar dari kegagalan untuk menjadi yang terbaik. Nomor 3, menurut kalian apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari kegagalan? Yaitu berasal dari diri kita sendiri untuk berusaha lebih keras dari sebelumnya. Oke, bagus. Coba yang sebelah sini. Saya, Bu. Ya. 1. Apa perbedaan sikap kedua anak tersebut? Pada gambar 1, sikap seorang anak tersebut putus asa, merasa dirinya gagal dalam mencapai nilai A atau nilai bagus. Ya. Pada gambar 2, sikap seorang anak tersebut merasa bahagia karena ia dapat meraih nilai A atau nilai bagus. Ya. 2. Kalau kalian gagal, biasanya apa yang kalian lakukan? Memotivasi diri sendiri bahwa kegagalan adalah kunci awal kesuksesan. 3. Menurut kalian, apa yang bisa membuat seseorang bisa bangkit dari kegagalan? Dukungan dari orang tua, teman, sahabat, ataupun orang yang mempengaruhi dalam hidup. Oke, bagus. Ya, apa lagi yang sebelah sini? Iya, semua dong. Jadi harus. Ya, siapa lagi? Ayo. Ayo, Mei. Zulfa. Ayo. Zulfiana. Ayo. Ya, Zulfa. Gimana, Zulfa? Ya. Apa perbedaan sikap kedua anak tersebut? Gambar yang pertama, seorang anak yang sedih, kecewa, dan putus asa karena mendapatkan nilai yang kurang bagus, membuat dirinya sedih dan stres dan ditambah dimarahi oleh orang tuanya. Ya. Gambar kedua, seorang anak yang gagal lalu ia belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang lebih bagus. Ya. Nomor 2, kalau kalian gagal, biasanya apa yang kalian lakukan? Belajar lebih giat, mencari kesalahannya di mana, dan mencari solusi dari kesalahan agar menjadi yang lebih baik. Oke. Nomor 3, menurut kalian
Oke, kita lanjut. Nih, Dimas. Iya, apa? Udah serius tadi masa nggak dibacain. Satu, apa perbedaan sikap kedua anak tersebut? Iya. Anak pada gambar 1, ia memiliki sikap yang malas saat belajar, jadi ia mendapatkan nilai yang jelek. Anak pada gambar 2, dia memiliki sikap yang rajin saat belajar, jadi ia mendapatkan nilai yang bagus. 2, kalau kalian gagal, biasanya apa yang kalian lakukan? Belajar lebih giat lagi dan lebih tekun daripada sebelumnya dengan cara melihat apa yang telah diajarkan oleh guru dan memperhatikannya saat sedang menjelaskan. 3, menurut kalian apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari kegagalan? Mulai dari kita mendapatkan nilai yang sangat jelek, lalu kita frustasi karena nilai yang jelek, lalu kita dikena marah oleh orang tua, lalu kita belajar lebih tekun dan konsentrasi lebih lagi. Oke, lanjut, Fiona. 1. Apa perbedaan sikap kedua dari anak tersebut? Perbedaannya ialah sikap anak yang satu ialah kurangnya belajar hingga mendapatkan nilai yang rendah dan sedih. Sedangkan anak yang kedua ialah sangat rajin belajar hingga mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Yang kedua, kalau kalian gagal biasanya apa yang kalian lakukan? Jawabannya, belajar dari kesalahan, misalnya rajin belajar dan lain-lain. Yang ketiga, menurut kalian apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari kegagalan? Nah, menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran dan berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, bagus. Itulah jadi dari hasil refleksi gambar 1 dan gambar 2. Oke, terima kasih. Boleh dikumpul lagi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Biasanya ketika kita belajar, ya, itu pasti kita akan menemui beberapa kegagalan, gitu ya. Entah itu gagal ketika tampil, atau mungkin nilai yang tidak memuaskan, atau mungkin gagal dalam suatu permainan. Tapi di balik kegagalan ini, kita temui ada anak yang dia begitu gagal, tapi dia mampu bangkit. Ketika dia gagal, tapi dia mampu merefleksikan dirinya, evaluasi kenapa nih saya gagal, dan memperbaiki, gitu ya. Dia nggak stres, dia nggak gampang putus asa, dan dia tidak mudah menyerah. Nah, anak tersebut itu berarti sedang memiliki yang namanya daya lenting atau resiliensi. Ya, daya lenting atau resiliensi. Jadi, apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika dia mengalami atau menghadapi kesulitan, atau dia sedang mengalami kegagalan, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya anak yang punya daya lenting tinggi, dia tuh gak gampang menyerah, gitu ya. Dia gak gampang menyerah, gak gampang putus asa, gak gampang udahlah males lah, kalau gagal udahlah aku gak mau nyoba lagi lah. Itu bukan yang memiliki daya tahan atau daya lenting tinggi, nggak kayak begitu. Tapi kalau orang yang punya daya lenting yang bagus, resiliensinya ada, itu dia pasti akan memiliki sikap atau sifat yang tidak gampang menyerah, gitu ya. Oke, nah daya lenting atau resiliensi di sini itu sebenarnya sesuatu yang bisa terus berkembang, gitu ya, bisa terus berkembang, terus juga bisa dipelajari, gitu ya, bisa dipelajari. Oke, itu adalah resiliensi. Ada pertanyaan? Tidak ada, udah cukup paham ya? Coba siapa yang bisa ulang lagi? Apa itu resiliensi? Siapa yang bisa ulang lagi? Yang sederhananya aja kalimatnya. Jadi apa? Resiliensi adalah apa tadi? Gak usah malu-malu. Berarti seseorang yang memiliki kemampuan apa? Memiliki kemampuan tidak mudah menyerah. Terus tidak mudah apa lagi? Putus asa. Ketika dia gagal, dia bisa bangkit kembali. Ya, itu ciri-ciri atau resiliensi. Seseorang yang memiliki daya lenting, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke growth mindset.
gitu ya. Apa itu pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh itu adalah pola pikir yang memiliki kemampuan berkembang lewat apa? Lewat usaha, lewat latihan, dan belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau daya lenting tadi dia yang mampu bangkit, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Tapi kalau grow mindset itu berarti pola pikir, berhubungan dengan pola pikir. Ya, pola pikirnya bagaimana? Pola pikir yang bisa berkembang lewat apa? Lewat usaha. Terus tadi lewat apa? Latihan, lewat belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada Carol S. Dweck. Dia memperkenalkan bahwa konsep grow mindset ini adalah kemampuan yang bukan dibawa dari lahir. Tidak. Bu, kalau seseorang yang punya pola pikir bertumbuh berarti karena gen ya? Bukan. Bukan karena gen, tapi di sini karena dia mau dikembangkan melalui apa tadi? Latihan. Terus apalagi tadi ada strategi yang tepat dan tentunya ada dukungan dari orang lain, orang tua, teman, sahabat, gitu ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa ada kamu temuin orang yang punya grow mindset, oh ini pasti orang tuanya, ini pasti karena gen ya, bukan, tapi karena dia dilatih dan dikembangkan. Jadi kalau kamu mau punya pola pikir yang bertumbuh itu harus kamu kembangkan, kamu latih, gitu ya. Oke, nah sekarang ada perbedaan fixed mindset dan grow mindset, gitu ya. Ada perbedaan fixed mindset dengan grow mindset. Nah, jadi di sini supaya kita memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset, berarti ada kata-kata yang harus kita rubah. Ada kata-kata yang harus kita rubah. Seperti apa misalnya? Ini contoh. Kalau fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Itu yang fixed mindset, itu berarti pola pikir yang menetap. Dia nggak bertumbuh. Tapi kalau dia punya grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Berarti bukan karena bakat, gitu ya. Berarti kalau orang yang nggak punya bakat, nggak punya pola pikir bertumbuh dong, kan biasanya gitu ya. Oke, terus kalau ada kegagalan, kalau fixed mindset, dia akan memiliki kata-kata saya menyerah. Itu kalau fixed mindset. Tapi kalau grow mindset, saya akan coba lagi. Ketika dia gagal, kalau yang fixed mindset, dia pasti akan menyerah. Tapi yang grow mindset, ketika dia gagal, dia pasti akan coba lagi. Gitu ya. Oke, yang ketiga, ketika si fixed mindset dia menemui kesulitan, ini sulit nih. Si fixed mindset dia pasti akan bilang saya tidak bisa. Kenapa? Ini sulit, saya nggak bisa, saya nggak akan bisa. Gitu ya. Tapi kalau yang grow mindset, ketika dia mengalami kesulitan, pun dia tidak bisa, dia akan bilang saya belum bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dia mengalami kesulitan, ketika dia tidak bisa, si fixed mindset itu dia bilang saya tidak bisa. Berarti kalau saya tidak bisa, dia tidak akan mau mencoba lagi. Jadi kalau si grow mindset, dia akan bilang saya belum bisa. Jadi saya tidak bisa ditukar bahasanya jadi saya belum bisa. Oke, ketika dihadapi masalah, si fixed mindset ini dia akan berpikir mengapa masalah ini terjadi pada saya, gitu ya. Tapi kalau si grow mindset, dia akan bilang solusi apa yang bisa saya upayakan. Nah, jadi dia akan cari solusi, gitu ya. Nah, terus kalau mendapatkan kritikan, si fixed mindset dia akan bilang kalau dia nggak terima kritikan itu kan berarti sesuatu yang negatif ya. Dia akan bilang saya sakit hati dikritik, dia nggak terima. Tapi kalau si grow mindset dia akan bilang terima kasih ya, saya akan memperbaikinya. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa perbedaan si fixed mindset atau pola pikir yang menetap dengan grow mindset pola pikir bertumbuh. Paham? Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini Ibu akan memberikan form, ya. Apakah saya fixed mindset atau grow mindset? Tapi harus sesuai dengan yang terjadi, gitu ya. Bukan dibuat-buat harus
bagus gitu ya. Oke. Ya, silakan di ini ya, di apa namanya, dilingkarin mana yang fixed mindset dan grow mindset. Itu sesuai dengan keadaan diri kamu yang sebenarnya, gitu ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah saya itu fixed mindset atau grow mindset? Udah? Coba kita bahas ya. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fixed atau grow? Ya. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika kamu tidak berbakat. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu. Ya, makasih. Ya, nah sekarang gini, kalau misalnya kamu dapat nilai ulangan matematika jelek, ya kan? Ini nilai matematika dapat 20 nih. Kalau si grow mindset, dia akan berkata apa? Saya akan berusaha untuk mencapai nilai yang bagus. Oke. Dapat nilai apa namanya? Kertas ulangan nih. Hah, 20. Kamu bilang saya akan mencoba lagi. Oke, saya akan coba lagi supaya nilainya lebih bagus. Oke, itu si grow mindset. Kalau yang fixed mindset gimana? Dapat nilai nih 20, nilai ulangan matematika 20. Dia lihat tuh ulangan matematikanya. Dia akan bicara apa? Itu susah banget, gak suka. Nah, susah banget nggak suka. Nilainya udah 20. Gimana? Yang si fixed mindset gimana? Apa kata-katanya biasanya dikeluarkan? Kegagalan apa yang saya buat dengan Oke. Kegagalan apa yang udah saya buat nih? Atau bahasa kalian apa sebenarnya? Bahasa kalian salah. Siap salah. Terus ada lagi nggak yang lain kira-kira yang lebih ekstrim? Dia menyalahkan diri sendiri. Terus dia bilang apa? Kok bodoh ya saya? Itu nggak sih? Iya. Kok bodoh ya saya? Kok gini aja nggak bisa sih? Nah, kan gitu ya. Nah, itu adalah si fixed mindset. Nah, gitu ya. Jadi dia merasa bahwa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh pelajaran matematika. Itu kalau si fixed mindset, dia udah kayak menyerah, aduh udahlah males lah lagi. Nah, gitu ya. Sementara si grow mindset, dia akan bilang, oke, saya akan coba lagi. Ini kira-kira yang mana ya yang salah ya? Atau saya akan coba perbaiki. Oke, betul ya. Oke, nah sekarang menurut kamu coba sebutkan contoh dari sikap berpikir bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalau orang yang memiliki kemampuan pola pikir bertumbuh atau grow mindset dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dia ciri-cirinya orangnya bagaimana? Kalau grow mindset, coba. Oke, apa? Misal dia kan dimarahin orang tuanya lagi melakukan kesalahan, dia akan berpikir kesalahan apa yang dia buat. Oke, gitu ya. Berarti dia evaluasi ya. Oke, terus apa lagi? Ciri-ciri atau contoh orang yang memiliki grow mindset. Dia grow mindset dengan resiliensi itu sama, gitu ya.
bisa. Dapat karena tidak bisa. Oke, saya begini mungkin karena emang harus saya coba lagi, bukan karena saya bodoh. Nah, gitu ya. Jadi contoh seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu yang pertama itu adalah dia tidak akan pernah takut untuk gagal. Gagal sekali dia coba lagi, gagal 2 kali, sama kayak si siapa, Thomas Alva ya, Thomas Alva Edison apa siapa itu ya, yang dia punya berapa kali percobaan dan gagal ya, akhirnya dia Thomas Alva penemu lampu ya. Nah itu ya, dia itu awalnya dibilang bodoh loh sama gurunya, awalnya dibilang bodoh, tapi ternyata dia buktikan bahwa dia itu bisa dan mampu. Dia mencoba berbagai macam percobaan, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jadi orang yang punya pola pikir bertumbuh dia tidak akan takut gagal, gitu ya. Oke, kayak misalnya kamu nilai ulanganmu jelek, ya udah perbaiki. Apa nih? Kenapa nih? Gitu ya. Terus yang kedua, mau mencoba hal-hal yang baru, gitu ya. Kalau gagal, ini kita coba nih yang baru, yang gimana ya? Coba terus, gitu ya. Oke, selanjutnya dia akan rajin berlatih. Ya, kalau gagal berarti kan kita mau memperbaiki. Kalau memperbaiki kan berarti kita melakukan beberapa latihan. Nah mungkin kita udah gagal di A, terus kita coba lagi A kan nggak mungkin. Pasti kita akan coba yang B. B gagal juga berarti ya C. Gitu ya. Oke, selanjutnya mau menerima masukan. Kalau kamu masih mau dengerin perkataan orang lain, berarti kamu mau maju dan mau pola pikir kamu itu betul. Oke ya, terus selanjutnya fokus pada proses bukan hasil. Kamu merasa bahwa kamu udah belajar giat nih, tapi kok nilai saya masih nggak bagus ya, masih nggak memuaskan ya, gitu ya. Jadi hasilnya kalau bisa seperti ini ada prosesnya. Mungkin kamu belajarnya kurang lama, mungkin belajarnya di depan TV misalnya, gitu ya. Terus tidak gampang menyerah. Selanjutnya ada dukungan teman dan dukungan orang tua yang mau kamu menjadi orang yang berusaha, gitu ya. Jadi intinya kalau mau punya growth mindset itu jangan takut gagal, jangan takut menyerah. Oke, nah sekarang ada langkah-langkah membangun pola pikir bertumbuh. Yang pertama, gunakan kata-kata positif. Ya, ingat, seseorang yang memiliki growth mindset itu dia selalu memiliki kata-kata yang positif, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. Terus yang kedua, dia akan mencoba hal-hal yang baru, gitu ya. Dan dia juga mau belajar dari orang lain, bukan berarti dia sombong terus nggak mau belajar dari orang lain. Nah, selanjutnya di sini ibu akan minta, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Betul, udah jelas? Oke, nah sekarang ibu minta kamu untuk membuat kalimat growth mindset. Kalimat, ya, kalimat growth mindset. Bikin 2, 1, 2 gitu ya. Oke. Kalimat, jadi kalimat kamu itu tadi kan kata-katanya atau bahasanya kan positif ya. Jadi kalimat itu tuh harus yang positif, kalimat yang mampu membuat kamu bangkit lagi, bukan yang fixed mindset. Iya, yang tulis grow mindset, tulis kalimat grow mindset. Nah itu dulu ya, kalimat grow mindset. Kalimat nah ini tulisannya. Nah, silakan. Kalimat ya. Kalimat itu kan berarti terdiri dari beberapa kata.
Iya, tepuk tangan dulu. Mantap. Ya, siapa lagi? Yang mau bacakan Dimitri? Ayo bacain. Aha, coba. Kalimat grow mindset. Yang pertama, semoga saya lebih baik dari sebelumnya. Oke. Yang kedua, kurang latihan atau belajar mungkin itulah asal kegagalan. Iya. Yang ketiga, saat saya gagal, saya akan berusaha lebih keras dari sebelumnya untuk mencapai hasil yang memuaskan. Oke, bagus. Ya, siapa lagi? April, mau coba bacain. Siapa lagi? Oh iya. Udah? Nah, iya bagus ya. Jadi itu adalah contoh kalimat grow mindset yang sudah kalian tulis. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita menyelesaikan kegiatan konseling kelompok hari ini? Tidak ada? Udah paham ya? Oke, jadi Ibu minta yang tadinya punya pikiran menetap atau fixed mindset harus dirubah menjadi grow mindset. Grow mindset ini pola pikir yang bukan dari bawaan lahir, tapi harus kamu usahakan, kembangkan, mulai dari latihan-latihan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita masuk ke kegiatan penutup. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan konseling kelompok kita pada hari ini dengan materi resiliensi dan juga grow mindset. Oke, April, silakan. Resiliensi adalah kemampuan diri untuk bangkit dari kegagalan. Grow mindset adalah pola pikir yang berkembang. Contohnya dari kata yang saya tidak bisa, jadi saya belum bisa. Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir tetap. Jadi dia tuh tidak ada pikiran untuk berkembang dikit. Oke, bagus. Tepuk tangan. Apa lagi yang mau menyimpulkan? Dimitri? Udah disimpulkan. Jadi itu ya. Oke, jadi intinya kalau resiliensi itu kamu itu apa namanya? Kuat menghadapi tantangan. Apapun masalah kamu, apapun kesulitan kamu harus kuat. Bukan yang mini-mini, males aku nggak mau nyoba lagi, nggak kayak gitu ya. Jadi generasi Gen Z itu generasi yang memiliki pola pikir bertumbuh. Oke. Nah, sudah selesai kegiatan hari ini. Nanti kita jadwalkan untuk konseling kelompok minggu depan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.